Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Cahyono dengan NIM 21862066060, mahasiswa STKIP dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah manajemen kelas di sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Urip Trisganti MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang profil perilaku siswa bermasalah di sekolah dasar. Yang pertama, latar belakang. Paradigma inklusi saat ini merupakan sebuah kecenderungan atau tren dalam bidang pendidikan. Kecenderungan itu didorong oleh fenomena untuk menegakkan hak asasi manusia dan demokrasi. Demikian juga tuntutan untuk memenuhi pendidikan yang dua multikultur, berkeadilan, serta kesetaraan. Semua tuntutan tersebut urgensinya bahwa pendidikan sekolah harus mampu mengakomodasi belajar siswa dengan variasi level maupun kondisinya. Anak lamban belajar biasanya dilabel sebagai anak yang bodoh. Mereka juga memiliki karakteristik kurang konsentrasi, kurang bertahan dalam berpikir. Hal itu mengakibatkan anak kesulitan dalam mencapai hasil belajar dengan capaian kelompok usianya. Karakteristiknya, anak lamban belajar adalah fokus pada kemampuan belajar yang harus dilakukan secara praktek melibatkan seluruh indera dan terstruktur dengan pengalaman sebagai media konkret hal-hal yang bersifat simbolik. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara yang dipadukan dengan analisis deskriptif. Instrumen wawancara meliputi dua aspek, yakni identifikasi observasi menggunakan media handphone sebagai alat rekam dan dokumentasi dalam bentuk foto serta buku dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di dua daerah di Kabupaten Pacitan, diantaranya yang pertama di Desa Gondang, Kecamatan Nawangan, dan yang kedua di Desa Temon, Kecamatan Arjosari. Pertimbangan pemilihan lokasi ini adalah yang pertama adanya penerapan metode pengelolaan kelas yang efektif dari faktor guru dan siswa. Yang kedua, keterjangkauan dan kemudahan peneliti menggali informasi. Dan yang ketiga, sudah terjalin komunikasi antara peneliti dan calon narasumber. Dan yang selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini meliputi satu orang guru. Subjek atau responden dipilih secara purposive sampling atau dengan pertimbangan penelitian dengan sesuai apa yang sudah diteliti. Pertimbangannya antara lain adalah yang pertama, sudah adanya komunikasi yang baik antar responden. Yang kedua, subjek memiliki pengetahuan dan komunikasi yang dianggap mencakup. Yang ketiga, memahami dengan baik apa yang akan menjadi permasalahan selanjutnya. Poin selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Instrumen penelitian meliputi instrumen inti, yaitu dari peneliti sendiri, dan instrumen pembantu, yaitu instrumen wawancara. Setelah teknik pengumpulan data, ada analisa data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif dengan analisis model interaktif dan Miles serta Huberman. Penyesuaian pembelajaran siswa lamban belajar. Dalam kegiatan pembelajaran, anak yang memiliki keterbelakangan di saat pembelajaran di kelas, biasanya guru melakukan pendekatan yang khusus terhadap siswanya. Guru menjadikan siswa tersebut sebagai prioritas dalam belajar agar bisa mengikuti pembelajaran seperti siswa lainnya. Meskipun di saat pembelajaran harus diulang-ulang, guru harus sabar dan telaten terhadap siswa tersebut. Selanjutnya, layanan siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Langkah awal yang dilakukan dalam menemukan dan menentukan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar adalah melalui identifikasi
dan dapat dilakukan beberapa teknik diantaranya. Yang pertama, observasi yang dilakukan secara seksama dan sistematis, baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, identifikasi juga dapat dilakukan melalui teknik tes yang berupa serangkaian tugas yang harus dikerjakan anak, baik yang sederhana buatan guru sendiri maupun tes psikologi yang telah distandarkan. Melalui identifikasi ini didukung dengan pencermatan karakteristik anak-anak berkebutuhan khusus, maka seorang guru tidak akan mengalami kesulitan dalam kenali anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian di atas yaitu hasil observasi dan penelitian yang dilakukan di dua daerah di Kabupaten Pacitan, di antaranya di Desa Gondang, Kecamatan Nawangan, dan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari. Pertimbangan pemilihan lokasi ini adalah adanya penerapan metode pengelolaan kelas yang efektif dari faktor guru dan siswa. Yang kedua, keterjangkauan dan kemudahan peneliti menggali informasi. Yang ketiga, sudah terjalin komunikasi antara peneliti dan calon narasumber. Pertimbangan penelitian dan sesuai dengan apa yang sudah diteliti. Pertimbangannya antara lain adalah sudah adanya komunikasi yang baik antar responden, subjek memiliki pengetahuan dan komunikasi yang dianggap mencakup, memahami dengan baik apa yang akan menjadi permasalahan selanjutnya. Sumber data yang diambil yaitu sumber data primer dan data sekunder, yang dimana sumber data primer diperoleh dari observasi sekaligus wawancara yang didapatkan dari responden SD Negeri 2 Gondang yaitu guru dan siswa, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari penelitian, buku, jurnal, dan data pendukung lainnya. Dalam kegiatan pembelajaran anak yang memiliki keterbelakangan di saat pembelajaran di kelas, biasanya guru melakukan pendekatan yang khusus terhadap siswanya. Guru menjadikan siswa tersebut sebagai prioritas dalam belajar agar bisa mengikuti pembelajaran seperti siswa lainnya. Langkah awal yang dilakukan dalam menemukan dan menentukan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar adalah melalui identifikasi dan beberapa teknik. Sekian yang dapat saya jabarkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.